Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rizky Anggraini dari kelas Ekonomi Syariah 1 dengan NIM 21106024. Di sini aku bakal buat video tugas untuk melengkapi nilai UAS aku pada mata kuliah Lembaga Keuangan. Dan pada UAS ini aku bakal ngejelasin tentang pasar modal syariah. Dan di dalamnya ini aku bakal ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang sering banget muncul nih kalau udah dengar kata pasar modal syariah. Sebelum kita masuk ke 10 pertanyaan yang paling sering ditanyain, aku bakal ngejelasin dulu tentang apa sih pasar modal syariah itu. Pasar modal syariah adalah seluruh kegiatan di pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Pasar modal syariah Indonesia merupakan bagian dari industri keuangan syariah yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, khususnya Direktorat Pasar Modal Syariah. Oke, aku bakal masuk ke pertanyaan pertama. Kalau udah dengar pasar modal syariah, yang pertama, apa aja sih yang termasuk pasar modal syariah itu? Yang termasuk dalam pasar modal syariah itu ialah efek syariah berupa saham, kemudian ada suku, reksadana syariah, efek berangun aset syariah atau MBS syariah, lalu ada dana investasi real estate syariah atau DIRA syariah, dan yang terakhir ada efek syariah lainnya. Pertanyaan kedua yang sering muncul itu juga ada apa saja yang menjadi resiko dalam pasar modal syariah. Yang menjadi resikonya itu beberapa diantaranya itu resiko berkurangnya nilai unit penyertaan, di mana resiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek atau saham, suku, dan surat berharga syariah lainnya yang termasuk dalam portofolio reksadana tersebut. Kemudian ada resiko likuiditas, resiko wan prestasi, dan yang terakhir ada resiko politik dan ekonomi. Pertanyaan selanjutnya, apa sih keuntungan berinvestasi di pasar modal syariah itu? Keuntungannya itu kalau dalam instrumen pasar modal yaitu yang pastinya lebih pasti. Maksudnya di sini yaitu karena mengikuti syariat. Investasi di pasar modal syariah itu tidak gohor, artinya terhindar dari ketidakpastian dan dampak selanjutnya terasa lebih aman. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara berinvestasi di pasar modal syariah? Langkah-langkah yang menjadi investor syariah itu yaitu 1. Pilihlah perusahaan efek yang punya syariah online trading system atau SOTS. Jangan lupa juga buka rekening efek syariah, kemudian pastikan kamu telah terkonfirmasi sebagai investor. Yang keempat ada transfer uang untuk modal awal investasi serta install SOTS. Yang terakhir itu ada kenali saham syariah yang diinginkan. Terus pertanyaan selanjutnya yaitu ada bagaimana perkembangan pasar modal syariah di Indonesia saat ini? Menurut catatan per 30 September 2021, kepemilikan efek saham syariah ini meningkat menjadi 45,95% year to date atau YTD menjadi 1.600.704 investor. Sementara, jumlah kepemilikan reksadana syariah bertumbuh menjadi 66,69% YTD menjadi 805.867 investor. Adapun jumlah kepemilikan suku koperasi naik menjadi 26,68% menjadi 945 investor. Terus ada pertanyaan tentang kenapa harus memilih pasar modal syariah. Pasar modal syariah ini menawarkan solusi investasi bagi investor yang memiliki preferensi investasi dalam instrumen yang sudah dinyatakan halal oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan OJK. Instrumen juga sudah melalui proses screening menurut kriteria efek syariah berdasarkan fakta dari MUI. Pertanyaan selanjutnya yaitu kriteria apa aja yang dibutuhkan oleh perusahaan agar sahamnya menjadi saham syariah? Suatu emiten dapat dikatakan sebagai emiten dengan efek syariah jika kegiatan usahanya tidak melanggar prinsip syariah. Selain itu, emiten tersebut juga tidak boleh mengandung unsur jasa keuangan riba seperti bank maupun pembiayaan berbasis bunga. Terus investasi apa yang resikonya rendah dan cocok banget untuk investor pemula nih? Dibandingin saham, reksadana syariah itu memiliki resiko yang lebih rendah. Oleh karena itu, reksadana syariah ini sangat cocok banget bagi investor untuk pemula. Terus pertanyaan yang lainnya yaitu sebelum memulai investasi di pasar modal syariah, ada 3 hal penting nih yang harus diperhatiin gitu. Yang pertama, dana investasi merupakan dana lebih. Kedua, siapkan dana darurat. Yang ketiga, kenali profil risiko dan produk investasi yang cocok. Terus pertanyaan yang sering muncul yang terakhir nih yaitu apa perbedaan antara pasar modal dan pasar modal syariah?
Pasar modal konvensional menjual instrumen berupa saham, obligasi, reksadana, opsi, RA, dan warat. Terdapat sedikit perbedaan dengan pasar modal syariah ini. Kalau pasar modal syariah itu menawarkan instrumen berupa saham, obligasi, dan reksadana yang telah sesuai dengan hukum syariah. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku paparkan tentang pasar modal syariah ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan tolong di like, dan sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.